Kita tunggu 2 menit lagi, 9:08 kita akan mulai, berapapun partisipannya. Selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Pak Thomas, Pak Brahma, Amneli. Selamat pagi Bapak Violeta. Oke, masih 39. Baik, kita akan mulai saja karena sudah jam 9:08. Karena nanti setelah kelas 3, Zoom-nya akan digunakan untuk kelas 4. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi, salam sehat dan sejahtera buat kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu Wali Murid kelas 3, selamat pagi Pak Tarno selaku Kepala Sekolah dan Pak Thomas serta Mem Nelly, serta Bapak Ibu Guru yang hadir pada kesempatan Zoom pada hari ini untuk persiapan PTMT kelas 3. Sebelumnya, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bu Mala. Bu Mala, saya minta tolong untuk doa pembuka. Bu Mala. Bu Mala tidak ada respon. Ya Pak. Maaf. Silakan untuk dipimpin doa pembuka, Bu. Ya. Marilah Bapak Ibu, orang tua siswa, kita untuk berdoa bersama. Saya akan pimpin secara Katolik dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala berkat-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dalam Zoom kali ini Engkau perlancar dan segala sesuatunya dapat diterima dan disampaikan secara informasi yang akan disampaikan. Tuhan berkati dari awal hingga akhir pertemuan kami. Semua ini kami serahkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Brahma. Ya, baik, terima kasih Bu Mala atas doa pagi hari ini. Untuk kesempatan yang pertama, mungkin Pak Tarno akan menyampaikan sepatah dua patah kata sebelum kita mulai pembahasan PTMT hari ini. Silakan Pak Tarno. Baik, terima kasih Pak Brahma. Semoga suara saya bisa didengar. Bapak Ibu guru yang hadir di sini, Bapak Ibu orang tua siswa yang hebat yang hadir di sini, dan juga anak-anak mungkin yang kebetulan berada di layar bersama orang tuanya. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Hari ini, hari Sabtu, tanggal 23 Oktober, saya merasa bersyukur karena kita diberi kesempatan untuk bertemu
bersama meski hanya dalam tatap maya virtual seperti ini. Semoga tidak mengurangi nilai dari pertemuan kali ini. Terima kasih Bapak Ibu orang tua siswa yang sudah hadir. Mohon jika mengganggu waktu aktivitasnya, kurang lebih 1 jam dan bersama-sama. Perlu saya sampaikan bahwa kenapa kita penting untuk bertemu, karena memang sebenarnya hal-hal yang perlu penegasan saja dan informasi kaitannya dengan pertemuan tatap muka terbatas atau PTMT, pembelajaran tatap muka terbatas atau PTMT yang akan dilakukan oleh kelas 3 dan kelas 4 mulai hari Senin yang akan datang. Jadi pertemuan ini sejam untuk kelas 3 dan sejam untuk kelas 4. Semoga singkat tetapi bermakna. Kenapa dibutuhkan pertemuan ini? Semoga mencerahkan dan menjadi jelas alur pelaksanaan PTMT yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu Guru Wali Kelas. Ya. Mungkin untuk orang tua siswa yang anaknya ada di kelas 2 dan kelas 1 atau kokoknya ada di kelas 5 dan 6 mungkin sudah mendengarkan penjelasan tentang pembelajaran tatap muka terbatas. Kurang lebih hampir 2 tahun anak-anak tidak mengalami pembelajaran normal seperti biasa, tatap muka di kelas, dan bersyukur baru kesempatan kali ini kita akan menguji coba ya pelaksanaan tatap muka terbatas. Ya. Tatap muka terbatas kenapa diberi embel-embel terbatas? Karena memang situasinya masih belum menentu ya kaitannya dengan COVID-19. Ya. Terbatas ini mungkin semua diciptakan untuk kebaikan bersama. Ya. Jadi apa sih yang terbatas? Terbatas jumlahnya, terbatas jam lama di sekolahnya, terbatas mungkin materi yang disampaikan di dalam kelasnya. Kenapa? Karena di luar materi atau setelah materi diadakan atau disampaikan di dalam kelas, tetap Bapak Ibu putra-putrinya melaksanakan atau mengolah materi tersebut dalam GCR yang sudah kita biasa lakukan setiap hari. Lalu PTMT ini kami coba lakukan secara hybrid, ya. Hybrid learning artinya anak-anak yang ada di dalam kelas dengan kita batasi dulu, ya, dengan anak-anak yang ada di rumah itu dalam satu waktu menerima pembelajaran yang sama, ya, dari guru yang sama di jam yang sama, ya, dengan gaya mengajar guru yang sama. Yang dimaksud hybrid. Jadi guru mengajar untuk di dalam kelas dan untuk siswa yang ada di rumah. Ini mungkin secara teknis nanti akan disampaikan oleh teman-teman saya, guru wali kelas. Maka saya berharap Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini bisa menyimak, terutama kaitannya dengan teknis ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita tetap memperketat pelaksanaan protokol COVID-19. Mungkin nanti akan disampaikan dari mana Bapak Ibu masuk, mengantarkan anaknya. Ya. Yang jelas nanti masuknya dari gang sebelah Dokter Farina.
anak turun, Bapak Ibu keluarnya kemana? Keluarnya Bapak Ibu yang naik kendaraan ke belakang pasar. Jadi belakang gedung TK, belakang gedung perpustakaan itu ada lorong, ada jalan khusus yang biasanya tidak dipakai, kali ini dipakai untuk jalan pulang Bapak Ibu setelah mengantar anak. Lalu kapan dijemputnya, di mana dijemputnya mungkin secara detail nanti akan disampaikan. Jadi harapan kami Bapak Ibu, anak-anak menyimak apa yang disampaikan. Syarat mutlaknya adalah anak-anak yang datang ke sekolah itu dalam keadaan sehat. Ya. Kalau anaknya sakit, pilek, pusing, nggak usah datang ke sekolah meskipun jadwalnya di hari ini misalkan atau hari besok. Kalau memang sakit. Lalu yang tidak kalah pentingnya juga, sebagai syarat kami membuka PTMT dari Satgas, baik kelurahan, kecamatan, maupun kabupaten, syaratnya adalah harus ada persetujuan orang tua siswa bahwa anaknya boleh masuk. Lalu bentuk persetujuannya seperti apa? Jika Bapak Ibu sudah mengisi Google formulir yang disebarkan oleh kami, secara otomatis Bapak Ibu sudah membuat surat pernyataan persetujuan kalau anaknya datang ke sekolah. Ada di mana? Ada di email Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal ngeprint, lalu ditanda tangan di atas materai, lalu pada saat anak pulang, pada saat anak datang itu wajib dibawa. Kalau nggak bawa itu, saya tidak atau kami tidak bisa mempertanggungjawabkan. Jadi harus ada mutlak. Sehat dan ada bukti surat izin dari orang. Secara detail mungkin tersebut nanti akan disampaikan dan semoga Bapak Ibu orang tua siswa bisa mengikuti kegiatan meeting pagi ini. Ya. Terima kasih, mungkin Pak Bram itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Tarno atas awal pembukaannya tentang PTMT kita hari ini. Berikutnya untuk acara inti akan disampaikan oleh Pak Thomas. Pak Thomas, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Brahma. Selamat pagi Bapak Ibu Guru, selamat pagi Pak Tarno, dan selamat pagi orang. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, hari ini, pada kesempatan hari ini, kita akan membahas untuk persiapan PTMT kelas 3 yang akan dilaksanakan mulai hari Senin sampai hari Kamis. Nah, ada beberapa hal yang akan kami sampaikan terkait dengan persiapan PTMT ini. Baik, untuk lebih jelasnya saya akan apa itu hybrid learning terlebih dahulu. Izinkan saya untuk share. Nah, baik Bapak Ibu, jadi untuk PTMT itu sendiri, kita menggunakan sistem hybrid learning. Jadi ada yang secara online maupun ada yang secara tatap muka, secara daring, ada yang dari rumah dan ada yang dari sekolah. Ini adalah kegiatan hybrid learning. Jadi dalam satu kali kegiatan pembelajaran, jadi anak-anak di rumah dan anak-anak di sekolah itu mendapatkan materi yang sama. Jadi apa yang kita sampaikan di sekolah, apa yang kita sampaikan kepada anak-anak di sekolah ini, itu sama seperti yang diterjemahkan. Jadi ada dua kegiatan di sini, ada tatap muka offline. Seperti ini jadi kegiatannya kami menggunakan Google Meet ya untuk kegiatan secara daringnya. Jadi akan menjelaskan kepada anak-anak materi hari itu
Dan anak-anak di rumah bisa mengikuti melalui kegiatan Meet. Laksanakan di kelas 1 ini. Jadi kegiatannya seperti ini, kami menggunakan media pembelajaran yang dapat digunakan agar diterima oleh anak-anak di rumah maupun di sekolah. Jadi secara hybrid learning. Nah, bagaimana untuk yang di rumah? Yang di rumah kita tetap menggunakan kelas info yang ada di Google Classroom. Kita menggunakan info kelas, ini adalah contoh yang kelas 3C. Ini adalah info kelas 3C. Yang di rumah silakan membuka info kelas ini. Ya, bisa menggunakan ini. Terus setelah diklik, nanti anak-anak masuk ke dalam bergabung dalam kegiatan Meet yang linknya itu sudah ada di info kelas. Jadi di sini di info kelas ini sudah ada link, silakan nanti jam 8 atau jam 7.45 anak-anak sudah siap untuk masuk ke dalam bergabung di dalam kegiatan Meet ini. Nanti Bapak Ibu juga akan bergabung di sini. Jadi yang mengajar itu masuk ke dalam Meet di info kelas ini. Jadi kita tidak akan menge-share kembali di mana linknya, tetapi linknya itu sudah ada di info kelas. Silakan langsung bergabung. Nah, di sini bagaimana persyaratannya untuk anak-anak yang dapat mengikuti kegiatan PTMT? Di sini adalah persyaratannya itu harus mengisi dulu form pengisian yang sudah kami share beberapa waktu yang lalu. Nah, di sini yang akan masuk ke mengikuti kegiatan PTMT ini adalah yang diizinkan, ya, yang diizinkan siswa untuk mengikuti PTMT ini. Bagaimana? Misalnya, Pak, waktu itu kan saya mengisinya tidak mengizinkan. Nah, sekarang saya mengizinkan anak-anaknya mengikuti PTMT, maka silakan Bapak Ibu mengisi kembali formnya ini, lalu diklik yang mengizinkan. Nah, setelah selesai mengisi ini, nanti di email yang dicantumkan di sini, di email pengisi ini, nanti akan ada surat pernyataan tatap muka terbatas kehadiran siswa. Nanti ini contohnya, ini adalah contoh suratnya. Jadi di situ akan berisi adalah nama siswa, nama orang tua, dan dengan ini menyatakan. Nah, surat ini nanti akan dibawa oleh anak-anak saat pertama kali masuk ke sekolah. Di sini harus ada materai dan tanda tangan dari orang tua. Dan ini ada di email. Maka saat mengisi, tolong diperhatikan adalah email pengisinya harus benar. Jangan sampai salah atau kurang dalam pengisiannya. Karena kalau kurang atau salah, maka email surat ini tidak akan sampai kepada Bapak Ibu. Nah, ini adalah syarat pertama untuk anak-anak mengikuti kegiatan PTMT. Pak, bagaimana kalau saya tidak mengizinkan? Apakah harus mengisi? Kalau memang tidak mengizinkan, tidak harus mengisi. Ya, itu untuk suratnya. Jadi ada di email pengisi. Jadi nanti ketika selesai mengisi form ini, Bapak Ibu silakan masuk ke dalam Gmail sesuai dengan yang diisikan. Berikutnya setelah mengisi, ketika anak-anak masuk tatap muka, pasti kita akan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Ya, anak-anak di sini memakai masker, tetap menjaga jarak, dicek suhu saat masuk ke sekolah. Dan Bapak Ibu pasti, Bapak Ibu guru yang ada di sekolah akan
memfasilitasi akan mengakomodir supaya kegiatan ini berjalan dengan lancar. Nah, ini untuk yang pertama. Jadi itu persyaratan untuk kegiatan PTMT sendiri. Jadi kita menggunakan hybrid learning dan persyaratannya adalah anak-anak harus membawa surat pernyataan mengizinkan itu. Pak, bagaimana kalau misalnya surat itu nggak nyampe? Apakah di sekolah ada? Ada. Tapi harapan kami, Bapak Ibu dapat mengisinya dan memprint. Silahkan di-print di rumah, lalu diisi, ditandatangani oleh orang tua, disiapkan. Jadi saat pelaksanaannya nanti, anak-anak bisa membawa surat ini. Ya, bagaimana kalau tidak membawa surat? Kalau tidak membawa surat, maka anak-anak sama kami tidak diizinkan untuk memasuki lingkungan sekolah. Itu ya Bapak Ibu ya. Itu salah satu cara kami untuk menjaga putra-putri yang akan masuk mengikuti kegiatan PTMT. Ya. Nah, berikutnya selain persyaratan itu kami juga menerapkan beberapa tata tertib yang harus dipatuhi oleh seluruh anak maupun seluruh anak yang akan masuk ke sekolah. Ini saya share kembali untuk bagaimana tata tertibnya. Nah, ini tata tertib siswa-siswi selama pembelajaran tatap muka terbatas. Yang pertama, tadi Pak Tarno sudah menyinggung bahwa peserta mereka yang telah mengisi angket yang baru saja tadi saya jelaskan. Yang kedua, peserta didik dalam keadaan sehat. Ini yang wajib kita patuhi. Ini adalah contoh-contoh, mohon maaf, ini penyakit-penyakit yang cukup berbahaya di sini ya. Ada obesitas, diabetes, penyakit jantung, paru-paru, daya tahan tubuh lemah. Tidak disarankan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Selain penyakit ini, misalnya anak Bapak Ibu sudah diizinkan mengikuti PTMT, tetapi pada saat hari H-nya ternyata anak, mohon maaf, misalnya flu, atau misalnya batuk-batuk, atau misalnya pilek, kami sarankan anak-anak untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di rumah saja, jangan ke sekolah. Mohon kita untuk maupun peserta didik yang sebelum berangkat sekolah, anak-anak sarapan pagi terlebih dahulu dan tetap stabil. Karena kita mulainya pukul karena di kantin, jadi berikut menggunakan anak-anak menggunakan fly itu ya. Ya. Wah, hand sanitizer. Walaupun di Pak Brahma, barusan saya keluar ya? Iya Pak. Suaranya sampai mana tadi? Sampai mana tadi? Dari yang apa namanya? Tiba-tiba keluar. Yang PowerPoint kedua. Coba. Oh gitu? Wah, padahal saya udah sampai ke itu. Belum. Oh gitu? Ulangi lagi berarti nih. Hand sanitizer, Pak. Oh, sampai hand sanitizer ya. Mohon maaf Bapak Ibu, kok tiba-tiba saya keluar ini dari Zoom. Mungkin karena jaringan di sekolah juga sedang tidak stabil. Baik, saya lanjutkan kembali. Mohon maaf Bapak Ibu. Tadi sampai ke hand sanitizer ini ya, membawa selalu menggunakan masker maupun hand sanitizer.
Ya, tidak menggunakan jam tangan atau perhiasan yang berlebihan. Ya. Membawa, kalau ini tidak wajib. Yang wajib itu adalah minum walaupun di sekolah itu bekal. Karena di sekolah memang tidak disediakan tempat untuk beli makanan, tidak ada. Berikutnya membawa buku, perlengkapan atau alat tulis sendiri, meminjam pada teman. Makanya selalu menjaga jarak dengan orang lain pada saat di lingkungan sekolah. Bapak Ibu guru juga akan selalu mengawasi anak-anak agar selalu menjaga jarak. Berikutnya wajib melakukan pengecekan suhu tubuh. Nah, sebelum masuk ke lingkungan sekolah, maka akan pengecekan terlebih dahulu. Siswa hanya hadir ke sekolah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Hari Senin sudah ada jadwalnya, jadi absen 1 sampai 7. Hari Selasa absen 8 sampai 14. Hari Selasa itu berarti 8.14, Pak. Dan hari Kamis terakhir, absen terakhir. Nah, sesuai dengan jadwal. Siswa mengikuti protokol kesehatan yang sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas maupun interaksi. Dan mohon Bapak Ibu di rumah juga selalu mengingatkan kepada anak-anak, jadi saat di sekolah tolong tidak, walaupun sudah lama tidak ketemu dengan temannya, sudah hampir 2 tahun, mungkin karena kangen ketemu dengan temannya, tetap kita biasakan untuk selalu menjaga jarak. Berikutnya, pintu gerbang masuk sekolah adalah pintu gerbang Jalan Kertabumi di samping Farina itu, lewat TK. Siswa-siswi yang diantar oleh orang tua menggunakan motor langsung menuju ke pengukuran suhu badan dan orang tua langsung pulang melalui gerbang. Kalau ini melalui gerbang pasar. Jadi pulangnya itu lewat gerbang pasar. Berikutnya siswa langsung menuju dalam ruangan. Kalau misalnya anak-anak tidak tahu, nanti akan diarahkan oleh Bapak Ibu menuju ruangannya masing-masing. Setelah pembelajaran selesai, siswa-siswi pulang secara bergantian dengan jeda waktu 5 menit menuju gerbang pasar. Jadi Bapak Ibu diharapkan bukan anak-anak yang menunggu, tetapi Bapak Ibu sudah siap standby di depan, di belakang depan gerbang pasar itu, dekat samping perpustakaan. Siswa-siswi yang belum dijemput kembali ke ruang masing-masing. Jadi mereka tidak turun dulu, tetapi menunggu di kelas. Nanti akan diarahkan, nanti Bapak Ibu ada yang berjaga di bawah, akan memanggil siapa saja yang harus pulang terlebih dahulu, yang sesuai dengan yang sudah dijemput. Nah, itu untuk tata tertibnya. Bagaimana simulasinya? Sekalian aja ya Pak Brahma ya. Langsung ya. Bagaimana simulasinya? Ini adalah contoh simulasi yang tahun kemarin, tetapi nanti akan ada sedikit perubahan di sini untuk simulasinya. Tidak ada. Oh ini. Oke, Pak Brahma sudah muncul? Sudah. Ada suaranya nggak Pak Bram? Tidak ada, Pak. Coba pas share screen, Bapak klik di sound itu yang pojok bawah, udah belum? Nggak apa-apa lah kali ini. Oh iya. Yang penting karena nggak ada suaranya, ini hanya musik. Ya. Ya ini Bapak Ibu ya simulasinya.
Nah, untuk face sendiri ini ada sedikit perubahan. Untuk face tidak diwajibkan. Kalau dulu memang harus wajib memakai face shield, kalau sekarang yang wajib adalah memakai masker double. Ya, ini ada perubahan. Nah, anak-anak yang masuk melalui gerbang TK wajib mencuci tangan terlebih dahulu. Untuk parkir di dekat gerbang pasar. Di sini setelah mengantar, orang tua silakan meninggalkan area sekolah. Anak-anak di sekolah diharapkan mengikuti rute alur masuk dan keluar. Sudah ada tandanya di setiap lantai. Selama di lingkungan sekolah, sebelum dan sesudah melakukan aktivitas, wajib mencuci tangan. Memakai hand sanitizer, dan selalu menjaga jarak. Menyimpan peralatan mungkin akan di loker atau di bangku, di kursi, karena nanti ada 2 kursinya. Nah, persiapan guru juga, Bapak Ibu sudah siapkan masker, memakai sarung tangan, dan membawa hand sanitizer. Kegiatannya secara luring. Secara hybrid learning, ada secara luring, dan anak 50%. Tapi kita maksimal adalah 7 anak, 7 siswa. Ini dengan menggunakan Meet. Selama istirahat, kurang lebih paling istirahatnya tidak lama, tetap selalu menjaga jarak. Nah, saat pulang, salam tanpa harus bersentuhan. Nanti akan diarahkan melalui pintu gerbang dekat perpustakaan. Nah, persiapan sekolah sendiri setelah kegiatan anak-anak tatap muka, kami akan melakukan penyemprotan sterilisasi, baik itu disemprot secara keseluruhan, maupun di lap, meja, dan kursinya. Itu secara garis besar bagaimana simulasi untuk kegiatan PTMT di sekolah. Sudah, Pak Thomas. Kita langsung ke sesi tanya jawab aja ya, Pak Thomas ya. Dengan kegiatan PTMT. Pak Thomas. Ya. Kita langsung ke sesi tanya jawab aja ya. Boleh, silakan. Oke, silakan untuk Bapak Ibu yang mau bertanya tentang PTMT, silakan raise hand dulu di Zoom biar kami mudah untuk memanggilnya supaya tidak bertumpuk. Silakan. Mungkin bila ada pertanyaan, silakan untuk ditanyakan terkait kegiatan kita nanti. Mulai hari Senin sampai Kamis. Kita mencoba dulu ya Bapak Ibu di sini. 1 minggu secara bergantian dari absen 1 sampai absen terakhir di setiap kelas masing-masing dengan 7 peserta setiap harinya.
7 peserta itu asumsinya kalau kita berasumsi masuk semua ya. Jadi orang tua setuju semua. Jika misalnya tidak setuju ya, yang nomor tidak setuju jadi tetap akan ada, tapi beliau anak-anaknya pasti di rumah. Seperti itu. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu di sini? Silakan raise hand. Sepertinya sudah cukup jelas nih, nggak ada yang bertanya. Karena berarti saya berhasil Pak Brahma menjelaskan. Sebagian ada yang sudah dari kelas 1 dan kelas 2 Pak Thomas, dan kelas 5 dan 6 pasti ada. Berarti kalau nggak ada yang bertanya, berarti kesimpulannya saya berhasil menjelaskan. Karena kan nggak ada yang bertanya. Cepat itu, saudara. Oke, untuk Mama Anabel ya. Ada Mama Anabel satu pertanyaan, silakan. Dibuka dulu Bu, mohon maaf dibuka dulu mic-nya. Dibuka dulu, silakan. Masih ketutup Bu, silakan dibuka dulu. Kalau di saya belum kedengeran. Oke, silakan. Daftar hadir anak per harinya kapan di-share ya Pak? Kalau daftar hadir anak setiap kelas itu jam 8 Bu, seperti biasa. Bukan maksudnya nama anak-anaknya. Hari Senin siapa aja yang hadir? Kan nggak mungkin semua Yang anak untuk PTMT-nya. Sesuai ya, maksudnya. Oh iya. absen. Jadi gini Bu, tadi kan kita di awal presentasinya Pak Thomas absen 1 sampai 7 misalnya gitu ya hari Senin ya. Terus hari Selasanya 8 sampai 14 dan seterusnya sampai hari Kamis. Nah, misalnya ini kita ambil contoh Anabel anaknya Ibu ya Bu ya, nggak apa-apa ya Bu. Anabel itu absen 3, berarti Anabel itu masuk di hari Senin. Terus misalnya yang temannya Anabel absen 4 atau 5 itu tidak ikut, berarti ya itu tetap diloncat. Jadi dari 1 sampai 7 absen hari Senin itu siapa yang masuk atau yang ada persetujuannya, berarti dia yang masuk. Jika dia berhalangan bisa tukar hari seperti itu. Begitu ya Pak Thomas ya? Saya bantu jawab tadi. Jadi begini Ibu ya. Jadi untuk jadwalnya sendiri untuk hari Senin itu nomor 1 sampai 7. Nah, apabila dari ke-7 anak itu misalnya ada 1 atau 2 yang tidak masuk karena memang tidak diizinkan, maka yang hadir di sekolah itu ya sudah berarti hanya 5 anak saja. Tidak ada penambahan. Ya, tidak ditambah, jadi hanya sesuai dengan absennya saja. Oke Pak, kalau gitu. Seperti itu Bu, ya. Iya, makasih banyak. Jadi misalnya saya nih harusnya masuk di hari Selasa, tapi orang tua nggak mengizinkan, maka anak yang masuk ke kelas itu akan berkurang. Jadi hanya 6 anak. Kalau misalnya gimana Pak? Kalau tidak ada yang masuk satupun, ya sudah kita secara melalui kegiatan Meet. Seperti itu. Mau ada 1 anak pun kami akan melayani tetap dengan menggunakan hybrid learning. Mau 1, 2 anak datang ke sekolah, kami tetap melayani. Tidak disuruh pulang lagi kok Bu. Jadi yang sudah masuk ke sekolah, semua 1 anak, 2 anak tetap kita layani. Dan tidak ada penambahan sesuai dengan nomor absennya. Seperti itu. Terima kasih. Ada yang lain silakan untuk resen karena waktu kita terbatas ya sampai jam 10. Karena nanti habis ini akan dipakai lagi untuk kelas 4. Silakan. Oh ya, satu lagi tambahan. Jadi anak-anak tolong membawa masker cadangan. Ya, membawa masker cadangan. Kalau misalnya nanti maskernya kotor atau misalnya yang mungkin kotor gitu ya, tetap harus ada masker cadangannya. Untuk yang lain mungkin Bapak Ibu yang lain silakan. Resen dulu. Atau mungkin dari chat, ada yang dari chat? Yang dari chat kebetulan tidak ada sih. Tidak ada Pak. Oh iya, untuk jadwal kita menyusul ya Bapak Ibu, karena tadi ada sedikit perubahan jadwal.
Jadi kemungkinan nanti siang kita baru akan kirim jadwal untuk yang hybrid setiap kelasnya. Begitu. Karena jadwal hybrid itu akan berbeda dengan jadwal pada saat PJJ kita di rumah. Ada perubahan jam dan gurunya juga akan ada berubah di situ. Sesuai mengikuti jadwalnya masing-masing. Silakan Bapak Ibu, apakah ada yang mau bertanya kembali? Adakah yang belum jelas? Sepertinya sudah cukup jelas Pak Brahma. Sudah cukup jelas ya. Sukses. Mana? Dari Papa Piolita, dari Mama Peo, silahkan, atau dari yang lain ada pertanyaan, mungkin ada. Nah, karena kan udah dari kelas 6 juga, udah tahu. Ya. Kita hanya udah paham ya Pak ya. Baik, kalau misalnya tidak ada, kita akan tutup saja ya Pak Thomas, karena sebentar lagi akan dipakai kelas 5. Kelas 5 lagi. Kelas 4 untuk pertemuan PTMT juga. Begitu Pak Thomas, kita tutup ya. Bapak Ibu, sudah tidak ada yang bertanya? Kalau misalnya bertanya lagi, ke wali kelas juga bolehlah melanjutkannya. Dari WA. Baik, Bapak Ibu, untuk pertemuan hari ini, saya rasa cukup sekian dan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami sehingga kami bisa men-sharingkan apa yang sudah kita lakukan di kelas-kelas sebelumnya dan akan kita pakai di kelas 3. Sebelum kita berpisah melalui Meet, kita akan doa penutup. Saya minta tolong kepada Mem Nelly untuk melakukan doa penutup, Mem. Mari Bapak Ibu, kita ambil sikap untuk berdoa. Bapak di surga, terima kasih banyak untuk pagi hari ini ketika kami bersama-sama bertemu walaupun secara virtual untuk menjelaskan agenda minggu yang akan datang tentang pertemuan kami bersama siswa didik kami dalam pertemuan tatap muka terbatas. Kami mohon pertolongan Tuhan agar segala rencana yang akan kami lakukan di minggu-minggu yang akan datang bisa terlaksana dengan baik dan kami tetap diberkati dan diberi kesehatan. Terima kasih Bapa di surga, kami alaskan doa dan syukur ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang menjadi roti hidup kami. Amin. Amin. Baik, terima kasih Mbak Meli. Sebelumnya saya ada tambahan sedikit Bapak Ibu. Untuk yang di rumah, untuk anak-anak yang tidak ikut masuk pada saat jadwalnya, itu HP standby Meet pada pukul 8 sampai 10.30 ya kurang lebih. Seperti itu. Jadi sekitar jam itu anak ikut Meet terus sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan. Nah, dan nanti peraturan pada saat hybridnya akan kita susulkan di lembaran jadwal. Seperti itu ya Pak Thomas ya. Ya. Saya akan di-share juga untuk persiapannya. Apa aja yang harus dipersiapkan. Ya. Oke. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Sampai bertemu lagi di Meet berikutnya. Tuhan berkati. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih anak-anak. Mohon maaf mungkin bila ada kesalahan. Terima kasih Bu. Kekurangan dalam kegiatan hari ini. Dadah. 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 Nah.